Bingung karena anak disuruh minum obat TBC. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada Ibu Nuban yang lagi kebingungan. Anaknya disuruh minum obat TBC. Nah, anaknya ini laki-laki 16 bulan, berat 11 kilo, bagus. Tinggi badan 76, juga bagus ya. Nah, udah di tes mantuk, diperiksa dahaknya negatif, lalu diperiksa paru-paru juga bersih. Nah, tapi ada orang dewasa yang sakit TBC dan sudah sembuh. Nah, sayangnya ini yang orang dewasa ini tidak disebutkan datanya apakah diperiksa kuman TBC-nya enggak. Misalnya TCM ya, tes cepat molekuler. Nah, kalau orang dewasanya ditemukan kuman, maka ini eh, daya tularnya itu tinggi dibanding kalau diperiksa dahaknya negatif. Nah, jadi kalau kita lihat dari petunjuk teknis tata laksana TBC anak remaja ya keluaran Kementerian Kesehatan tahun 2023, maka anak di bawah 5 tahun yang kontak dengan orang dewasa yang sakit TBC, kalau anaknya bagus, aktif, nah itu cukup dikasih terapi pencegahan TBC, TPT namanya. Saya ulang ya, terapi pencegahan TBC. Nah, ini tergantung jenis obatnya. Kalau cuma satu jenis obat bisa 6 bulan, kalau dua jenis obat 3 bulan, lebih pendek. Misalnya rifampicin, GNH. Nah, umumnya kita kasih yang 3 bulan, lebih pendek. Kalau kelamaan juga bosen minum obatnya. Nah, lalu ini juga dokternya bagus nih, udah periksa ya, mantuk, ronsen, ya, hasilnya juga bagus. Di tes dahak negatif. Memang pada anak-anak kuman TBC di paru-parunya itu lebih sedikit dibanding orang dewasa. Sehingga kalau dicek kemungkinan negatifnya atau tidak ditemukan kumannya itu lebih besar. Nah, tapi tetap harus diperiksa. Jadi dokternya ini bagus nih. Nah, lalu menurut buku itu, nah jadi kalau udah diperiksa macam-macam negatif ya mungkin anak ini terinfeksi. Jadi ada kuman di TBC-nya, tapi anaknya nggak sakit. Nah, tidak ada gejala-gejala yang lain. Saya ulangin ya, ada kuman di tubuhnya, tapi anaknya nggak sakit. Suatu saat nanti mungkin kalau tubuhnya lemah bisa kumat. Nah, makanya diberi terapi pencegahan TBC. Nah, jadi coba diskusi lagi sama dokternya. Mungkin bisa 3 bulan ya kalau semuanya bagus ya. Tapi dokter yang periksa itu lebih tahu dibandingin saya. Nah, jadi diskusi lebih jelas agar nggak bingung lagi. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.